maaf ya. Kemudian kias Birkhoff adalah menetap salah satu metode pembuktian dengan cara menetapkan yang dikehendaki dengan mengingkari kontradiksinya. Memang ini ungkapan yang sangat padat ya. Atau dengan kata lain double negation, penafian ganda. Misal ya, ini secara umum ya, secara umumnya begini. Strukturnya sebenarnya lebih kompleks dari ini. Kalau kita mau membuktikan suatu proposisi A, caranya, salah satu caranya adalah anggap aja kontradiksinya. Anggap aja negasi A-nya benar. Ya, misalnya kalau Kang Ridwan mau membuktikan saya itu baik, salah satu jalannya dengan cara Birkhoff ini adalah anggap saya jahat. Gitu. Kemudian dengan cara tertentu, Kang Ridwan menguji saya, sehingga anggapan bahwa saya jahat ini terbukti salah, maka saya baik. Nah, kurang lebih kalau dalam bahasa yang longgar seperti itu. Jadi anggap negasi A benar atau kontradiksi A benar, buktikan secara kias atau secara apapun bahwa negasi A benar ini, anggapan negasi A benar ini salah. Nah, kalau gitu anggapan negasi A ini benar ini keliru, maka A ini benar. Itu kurang lebih ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi negasi benar, kemudian secara dengan metode tertentu, misalnya kita bisa lakukan kias. Ternyata kalau kita anggap negasi A ini benar, konsekuensinya adalah B misalnya, dan B itu tidak benar. Maka dengan demikian negasi A benar itu keliru. Maka kan double negasi kan? Negasi benar, negasi A itu keliru, berarti negasinya keliru, berarti benar A. Kurang lebih gitu. Kalau dalam kias begini, kalau menggunakan silogisme, misalnya semua manusia mati. Ya, selalu contohnya begini, jangan bosan ya. Sokrates manusia. Kasihan nih Sokrates nih. Sokrates itu mati. Ini kita sudah tahu. Nah, saya mau ini kan sebenarnya sudah terbukti secara silogisme ya. Ini kias yang sangat kuat. Ini apa nih Barbara ya. AA1 nih. Yang paling kuat. Tapi misalnya kita ingin buktikan Sokrates itu mati. Dengan kias Birkhoff ya. Maka kita negasikan Sokrates akan mati, itu negasinya apa? Sokrates tidak mati. Ya. Kontradisinya ini anggap universal. Jadi kalau saksiah bisa dianggap sebagai universal. Jadi kita anggap bahwa Sokrates itu negasinya adalah Sokrates tidak mati. Kita anggap true ini. Sokrates tidak mati itu anggap true. Oke. Konsekuensinya apa? Semua manusia akan mati, Sokrates tidak mati. Konklusinya adalah Sokrates bukan manusia. Sokrates bukan manusia bertentangan dengan Sokrates manusia. Ini kan dengan ini jadi bertentangan. Padahal ini sudah kita anggap benar semua. Nah, karena ini bertentangan dengan premis awal, maka tentunya ini kan anggapan. Anggapan ini salah. Anggapan bahwa Sokrates tidak mati salah. Artinya apa? Sokrates itu mati. Itu namanya kias Birkhoff. Memang ini seperti main-main kalau dalam silogisme, tapi kalau dalam hal yang lebih umum itu berguna. Ya, bahkan siapa ahli matematika itu? Euclid. Ya. Euclid itu sangat menyukai kias Birkhoff karena itu telak sekali. Telak ya. Telak itu apa ya? Jitu ya, jitu gitu. Untuk membuktikan sesuatu itu jitu. Yaitu ini sekedar untuk memperlihatkan struktur dari kias Birkhoff seperti ini. Jadi sebetulnya tidak harus dengan silogisme, tidak. Ya, dengan metode apapun bisa. Kalau anggapan itu konsekuensinya salah, berarti anggapan itu salah. Intinya begitu kias Birkhoff. Reductio ad absurdum, artinya direduksi sehingga dia absurd. Kita reduksi argumen itu sehingga dia bisa ditunjukkan bahwa dia absurd. Jadi salah gitu. Itu kenapa dinamakan reductio ad absurdum. Ini juga contoh juga ya. Jadi silogisme awal, semua ikan hidup di air, tak satupun burung hidup di air, tak satupun burung itu ikan. Ya, ini akan dibuktikan kebenarannya. Caranya apa? Yang ini akan dibuktikan nih, tak satupun burung itu ikan, kita akan buktikan menggunakan kias Birkhoff. Ya, kita cari kontradiksinya. Tak satupun burung itu ikan itu apa? Proposisi jenis E, ya. Tak satupun burung itu ikan. Oke.
Ya, E ya. Ya. Kontradiksi dari E apa? Sebagian burung adalah ikan. Kontradiksi dari E itu kan ke diagonal ya. I, sebagian burung adalah ikan. Kita anggap true, sebagian burung adalah ikan. Kita buktikan apa konsekuensinya kalau kita anggap sebagian burung adalah ikan. Tentu ini udah pasti salah ya, tapi secara kias ya kita lihat. Semua ikan hidup di air. Oke, kita pakai argumen awal, premis awal. Sebagian burung adalah ikan, maka sebagian burung hidup di air. Ya, ini argumen konklusi ini bertentangan dengan apa? Ya, tak satupun burung hidup di air. Sebagian burung hidup di air itu bertentangan dengan tak satupun burung hidup di air. Jadi konsekuensi anggapan kita ini menghasilkan konklusi yang salah. Artinya anggapan kita yang salah. Jadi anggap true ini salah, artinya false. Artinya false ya. Kalau ini false berarti sebagian burung adalah ikan itu salah. Ya, artinya yang benar mana? Tak satu pun burung itu ikan. Nah, itu kias bil khulf. Nah, biasanya mungkin ini lucu ya, lucu apa aneh gitu. Biasanya kias bil khulf ini memang tidak dipakai untuk semua argumen. Biasanya argumen-argumen tertentu yang tidak bisa dibuktikan secara deduktif, biasanya pakai kias bil khulf. Nah, jadi susah membuktikan pakai kias biasa, biasanya pakai kias bil khulf biasanya. Nah, kalau anggap Tuhan itu berbilang, ya, maka akan binasa alam semesta karena tidak ada keteraturan, ya. Tetapi alam teratur, maka anggapan Tuhan berbilang itu keliru. Oke, ini saya bias bil khulf, meskipun secara struktur tidak seperti kias tadi ya, yang tertata semua. Itu kias bil khulf. Jadi bisa digunakan ini menggunakan negasi konsekuen, bisa juga menggunakan kias bil khulf. Nah, dalam matematik juga digunakan. Ya, jadi saya tadi katakan buat apa sih kias bil khulf seperti yang lelucon ya, seperti yang tidak ada gunanya. Dalam matematik itu digunakan terutama untuk membuktikan sesuatu yang sulit ya, diberikan secara induktif atau secara silogistik lah, secara deduktif gitu. Contohnya buktikan bahwa akar 2 itu bilangan irasional. Ya. Kan bilangan itu ada rasional, ada rasional. Rasional itu maksudnya bukan ini ya, bukan masuk akal, bukan. Rasional itu maksudnya bisa diungkapkan dalam pembagian seperti ini. Itu rasional namanya. Oke. Rasional itu maksudnya bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk pembagian seperti misalnya 0,5 itu rasional atau bukan rasional. Rasional kenapa? Karena bisa di 1/2. Nah, sekarang akar 2 itu bilangan irasional atau bukan irasional atau rasional. Maka kita bisa gunakan burhan bin khulf, burhan atau kias bil khulf ya. Caranya apa? Anggap aja ini rasional. Oke, kan berarti kan kontradiksinya. Ya. Anggap aja rasional. Kalau akar 2 ini rasional, akar 2 kalau bahasa Malaysianya apa? Akar 2 juga bukan? Namanya akar ya. Berarti akar 2 kalau dia rasional berarti bisa dituliskan dalam bentuk ini Kang Ridwan kelihatan ya slide-nya ya? Slide-nya belum, Ustaz. Kelihatan? Ini saya khawatir masih share screen yang PDF, enggak ya? Ini belum, Ustaz, belum ada. Oh, Masya Allah, maafkan. Makanya ini masih share screen yang mana? Oh, belum share screen ya, lupa. Maaf. Belum, Ustaz. Maaf. Oh iya, ini ada peringatan ya, maaf. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Afwan, Ustaz, saya kepencet itu ke-mute, Ustaz. Bisa dengar? Iya. Jadi biasa digunakan dalam matematika. Jadi bukan seperti lelucon gitu ya, kias bil khulf tuh. Bukan. Jadi dia berguna juga dalam matematik. Jadi akar 2 itu bilangan irasional. Kita sudah tahu sebetulnya. Ya. Akar 2 ya.
Jadi akar 2 ini bilangan irasional. Tapi irasional itu maksudnya bukan tidak masuk akal, tapi irasional ini lawan dari rasional, yaitu rasional itu adalah sesuatu yang bisa dibagi, bilangan yang bisa dibagi nisbah seperti ini. Jadi untuk membuktikannya, katakanlah for the sake of argument, biasanya istilahnya begitu ya, demi argumentasi, kita terima bahwa akar 2 ini bilangan rasional. Kalau bilangan rasional, berarti akar 2 ini bisa saya bagikan, bisa saya tulis menjadi A per B. Oke, ini kan syarat definisi bilangan rasional itu adalah bisa dituliskan dalam pembagian nisbah ya, 2 bilangan bulat. Dan saya mempersyaratkan satu lagi, ini NBT, jadi nisbah bilangan terkecil. Maksudnya bagaimana? Saya anggap ini, dan semua kan bisa ya, ini kan bilangan rasional nih, seperti 2, katakan 3 ya, 3 bilangan rasional. Kenapa ya? Nah, 3 ini bilangan rasional, kenapa? Karena bisa dituliskan menjadi apa? Berapa? 12 per 4 ya. Ya. 12 per 4. Tapi kan ini bisa diperkecil sampai bilangan terkecil, yaitu sampai tidak bisa dibagi lagi, yaitu 3 per 1. Ya. Nah, jadi saya mempersyaratkan bahwa A dengan B ini adalah nisbah bilangan terkecil. Jadi A ini adalah bisa kita reduksi sampai bilangan yang tidak bisa dibagi lagi, seperti 3 per 1 ini. Saya persyaratkan demikian, dan itu tidak apa-apa kan, boleh saja. Jadi kalau akar 2 ini rasional, saya bisa buat A per B, dan di A per B ini adalah nisbah bilangan terkecil. Nah, apa konsekuensinya kalau kita anggap dia bilangan rasional? Kalau kita anggap ini dia bilangan rasional, maka dia jadi A per B, B-nya kita pindahkan ke sini, jadi 2B kuadrat per A kuadrat, oke? Ya, artinya apa? A kuadrat adalah genap. A kuadrat pastilah genap karena dia apapun ya, nilai B ini kalau dikalikan 2, ini selalu genap. Ya, genap itu apa bahasa Malaysianya? Genap ya. Even ya. Even, odd and even. Nah, oke, kita nyatakan A kuadrat itu genap. Kemudian konsekuensi lainnya, kalau 2B kuadrat ya, kita bisa tuliskan dalam 2C ya. Atau A kuadrat kita tuliskan dalam 2C karena dia genap kan. Dia kan genap. Kita sudah yakini ini genap. Kita tuliskan menjadi bilangan lain dalam simbol 2C karena 2C ini genap juga. Dalam bentuk lain. Kalau A ini A kuadratnya diganti 2C, berarti 2C kuadrat ya, A-nya diganti. Ini A-nya diganti ini. Berarti 2C kuadrat, kalau dikuadratkan 4C kuadrat ya. Kemudian ini jadi 2B kuadrat sama dengan 4C kuadrat. 2-nya kita sederhanakan menjadi B kuadrat dan 2C kuadrat. Nah, sekarang ditunjukkan bahwa ini juga genap. Jadi B kuadrat itu genap, A kuadrat juga genap, dibuktikan. Nah, kalau A kuadratnya genap, B kuadratnya genap, artinya apa? A-nya genap, B-nya juga genap. Kalau A-nya genap, B-nya genap, berarti asumsi kita bahwa A, B nisbah bilangan terkecil salah. Karena kalau dua-duanya genap, katakanlah 2 dan 4. Ya, 2 dan 4 kan genap. Ini kan bukan nisbah bilangan terkecil. Dia bisa diperkecil jadi 1 dan 2. Oke. Jadi ini keliru. Nah, karena anggapan keliru berarti akar 2 itu bukan bilangan rasional. Sehingga dia bilangan irasional. Ya. Terbukti. Itu dalam matematika. Dan banyak contoh lain. Ini contoh yang kedua saya tidak bahas ya. Nah, takut waktunya tidak habis. Ini untuk membuktikan bahwa bilangan prima itu adalah tidak terhingga banyaknya. Nah, ini bisa dibaca lah. Nah, dia juga bisa dibuktikan pakai simbolik logik ya, simbolik logik. Ini saya contohkan satu saja ya, takut waktunya tidak nyampe. Nah, kita membuktikan, kita kan sudah pernah bahas ya, bahwa jika P maka Q itu salah satu kesimpulannya adalah ini Itisoli ya. Jika P maka Q, hanya ada 2 kesimpulan yang benar, yaitu P maka Q ya, dan negasi Q maka negasi P. Selainnya adalah fallacy ya, sesat pikir. Kita mau buktikan ya, kita buktikan yang ini deh.
yang ini, ya, yang kedua. Kita mau buktikan bahwa dia valid, benar ya. Caranya bagaimana? Pakai Kias Birchhoff. Ya, bisa. Nah, ini kan benar ya. Jika P maka Q kita anggap benar, premis benar, ini benar ya. Maka kesimpulannya negasi P adalah benar. Sebenarnya kita sudah tunjukkan ya pakai tabel itu ya kebenaran. Tapi kita mau pakai Kias Birchhoff di sini. Nah, caranya apa? Kita anggap ini salah. Ya. Kita anggap salah. Kalau ini dianggap salah, konsekuensinya akan menimbulkan ketidakkonsistensian. Ya. Kalau menimbulkan ketidakkonsistenan, maka argumennya valid. Jadi kalau yang benar itu kesimpulan yang benar kita anggap salah, maka akan terjadi ketidakkonsistenan. Nah, kita lihat contohnya ya, biar jelas, biar lebih paham. Ini kan harusnya benar ya. Kita anggap salah. Kita anggap salah. Apa yang terjadi? Ya. Jadi kalau ini salah, ya, kalau ini salah, berarti negasi P salah. Kalau negasi P salah artinya apa? P-nya benar. Ya, P-nya harus benar karena negasi benar adalah salah. Tidak mungkin salah. Kalau negasi salah jadi benar. Jadi P ini harus benar. Nah, kalau P-nya benar, konsekuensi lainnya apa yang timbul? Q-nya harus benar. Kalau P-nya harus benar, Q-nya harus benar. Kenapa? Kita lihat dari tabel kebenaran. Ini kan sudah dianggap benar. Jika P maka Q benar. Ya, ini jika P maka Q benar. Ini B, S, B, 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 B ya. Cuman kita sudah menentukan P-nya benar. Ya, kita lihat yang benar-benar saja ya. Yang ini saja kita lihat. Yang ini, yang ini, yang ini. Karena kita sudah asumsikan ini benar, bukan asumsi. Kita sudah tahu ini benar dan kita asumsikan P-nya benar. Ya, kita lihat ini P-nya benar, ininya benar, hanya ada ini. Karena yang lain P-nya salah. Nah, jadi P-nya sudah kita anggap benar. Nah, jadi kalau jika P maka Q ini benar, maaf, P-nya harus benar berarti ini ya, betul. Berarti Q-nya harus apa? Harus benar. Ya, jadi kalau kita mau membuat jika P maka Q benar dan P-nya benar, maka Q-nya harus benar, tidak bisa salah. Dari sini, dari tabel kebenaran ini. Kalau Q-nya benar, akibatnya apa? Akibatnya tidak konsisten dengan ini. Kenapa? Karena di sini sudah ditunjukkan negasi Q benar. Oke? Kalau negasi Q benar, berarti Q-nya salah. Di argumen ini Q-nya salah, tapi di argumen yang ini Q-nya benar, berarti tidak konsisten. Artinya apa? Kalau tidak konsisten, maka anggapan kita ini bahwa negasi P itu salah adalah salah. Jadi anggapannya salah, berarti harusnya benar. Jadi istilah awamnya begini. Kalau sesuatu yang benar itu kita rusak, ya, kita rusak. Sesuatu yang hak itu kita rusak, maka akan timbul konsekuensi merusak seluruh argumen. Nah, ya, istilah awalnya begitulah. Nah, ini bisa kita buktikan untuk yang lain juga, ya. Untuk yang ini juga kita bisa buktikan. Ini di slide kedua. Jadi inkonsisten maka dia valid. Ya. Jadi inkonsistensi itu timbul karena apa? Karena anggapan yang sudah benar kita salahkan, maka inkonsisten. Timbul inkonsistensi. Inkonsistensi dari mana? Katanya Q-nya benar, tapi Q-nya jadi salah di sini. Tidak konsisten. Ini juga bisa ditunjukkan yang kedua ya. Ini argumen yang valid ya. Jika P maka Q, hasilnya Q ini valid. Kalau kita anggap ini jadi salah, kita akan timbul juga inkonsistensi. Maka valid. Di slide yang berikutnya kita akan uji yang sesat fikirnya. Ya. Nah, atau ada pertanyaan enggak di sini? Sudah paham ya? Kemungkinannya ada dua, antara paham atau bingung. Nah, itu kata apa? Qodiyah munfasilah. Para pelajar diam,
mereka antara paham atau bingung. Nah, itu sebenarnya contoh dari dari qadiyah munfasilah. Ada sih ketiga, atau tidur. Antara diam, antara paham, bingung, atau tertidur. Ini juga contoh yang ketiga nih, kalau tidak valid ya, kan tidak valid ini. Ya, ada pertanyaan? Enggak. Jika P maka Q. Kita sebutkan Q maka P. Ini sesat pikir kan? Sesat pikirnya apa? Affirming the consequent. Ya. Jika teori relativitas Einstein benar, maka cahaya dibelokkan. Oh, cahaya dibelokkan, maka teori relativitas Einstein benar. Sesat pikir. Jika hujan, maka jalan basah. Oh, jalan basah, maka hujan. Itu sesat pikir juga. Sama seperti teori relativitas Einstein tadi. Nah, jadi ini jelas ini sesat pikir. Kita akan buktikan bahwa dia tuh sesat pikir, salah. Ya kan? Ini benar, ini salah. Kita anggap benar. Kita anggap benar. Apa konsekuensinya? Kalau kita anggap benar, jadi P benar, ya. P adalah benar, maka apa? Q harus benar. Ya, karena apa? Kalau ini mau benar, kan argumen ini benar, itu ada dalam tabel ini benar, benar, benar. Ya, dan P-nya benar, ya. Jadi ini hanya ini kemungkinannya dan ini. Tapi yang kedua ini tentu tidak kita pakai karena ini salah. Jadi kemungkinannya hanya yang pertama. Jadi Q-nya harus benar. Jelas Q-nya harus benar. Di sini juga berarti konsisten. Kalau konsisten berarti dia invalid. Nah, itu bisa dibuktikan secara simbolik. Ini slide berikutnya juga kemungkinan keempat dibuktikan juga ya. Saya tidak akan bahas. Oke. Jadi kita sudah alhamdulillah sudah selesaikan prior analytics. Kalau dalam organon prior analytics sudah selesai ya, meskipun Aristotle juga tidak selengkap ini ya. Ini para mantik para ulama sampai seperti ini. Jadi penghujahan itu ada dua, ada deduktif, ada non deduktif. Non deduktif seperti tadi ya, silogisme, ada induktif dan lain-lain lah. Nah, jadi deduktif, non deduktif. Deduktif itu bisa valid tidak valid ya, kemungkinannya. Non deduktif itu bukan valid tidak valid, tapi kuat tidak kuat, atau kuat atau lemah kategorinya. Yang valid itu bisa premisnya benar, bisa premisnya salah. Ya, sesuatu itu bisa valid, premisnya salah bisa. Kenapa? Karena isinya salah. Makanya syarat valid kan di awal sekali itu mungkin masih ingat valid itu adalah kalau premisnya kita anggap benar, kalau di situ penting ini, kalau dianggap benar premisnya, maka kesimpulannya harus benar. Ya, jadi kalau di situ ada istilah kalau di situ. Jadi bisa jadi premisnya salah. Ya. Kenapa premisnya salah? Karena mungkin isinya salah. Ya, isinya salah, madahnya salah. Dan kita belum bahas ke madah ya. Jadi valid itu bisa premisnya benar, premisnya salah. Kalau premisnya salah, berarti hujahnya salah. Nah, belum muncul ya. Nah, hujahnya salah. Hujahnya lemah atau keliru lah gitu. Nah, kalau yang non deduktif itu kuat lemah, kuatnya juga bisa premisnya salah, bisa premisnya benar. Kalau premisnya salah, maka hujahnya lemah. Nah, kalau yang valid dia premisnya benar, kalau premisnya benar maka hujahnya kuat. Kalau yang non deduktif dia kuat, kalau premisnya benar dia hujahnya kuat. Jadi baik deduktif maupun non deduktif bisa kemungkinannya hujahnya kuat, bisa juga hujahnya lemah. Ini belum saya masukkan ke file yang dikirim ya, ini karena saya baru bikin tadi malam untuk sekedar merangkum saja. Ya, baik, kita sudah selesaikan.